Perkenalkan, nama saya Keten Kacaribu dari Program Studi Teknik Kimia Bahan Nabati dengan nomor BP 212-2005. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan apa itu cloud computing. Berikut merupakan pokok bahasan yang akan kita bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama, apa itu definisi dari cloud computing? Yang kedua, layanan cloud computing. Dan yang ketiga, cloud computing development model. Baiklah, yang pertama, apa itu cloud computing? Cloud computing atau komputasi awan adalah gabungan pemanfaatan teknologi, komputer atau komputasi dan pengembangan berbasis internet. Kemudian, karakteristik dari cloud computing. Yang pertama, dapat mengkonfigurasi layanan dimanapun dan kapanpun mengkonfigurasikan. Yang kedua, untuk mengoptimasi dan memonitor secara otomatis. Yang ketiga, dengan cloud consumer dapat meningkatkan kapasitas layanan. Yang keempat, cloud provider tersedia jaringan manapun dan dapat diakses di berbagai jenis perangkat. Selanjutnya, yaitu contoh arsitektur layanan cloud computing. Arsitektur cloud computing dibagi menjadi dua, yaitu front-end dan back-end. Front-end dan back-end berkomunikasi melalui jaringan atau internet. Representasi diagram arsitektur komputasi awan dapat kita lihat pada slide berikut ini. Nah, teman-teman, paling depan ini menyediakan aplikasi dan antarmuka yang diperlukan untuk layanan berbasis cloud. Kemudian, ini terdiri dari aplikasi sisi klien, yaitu browser web seperti Google Chrome dan Internet Explorer. Dapat teman-teman lihat pada slide berikut ini. Kemudian, infrastruktur cloud terdiri dari komponen perangkat keras dan perangkat lunak seperti penyimpanan data, server, perangkat lunak virtualisasi, dan lain sebagainya. Kemudian, ini juga menyediakan antarmuka pengguna grafis kepada pengguna akhir untuk melakukan tugasnya masing-masing. Kemudian dapat kita lihat yang bagian depan yaitu back-end. Bagian belakang bertanggung jawab untuk memantau semua program yang menjalankan aplikasi di front-end. Ini memiliki sejumlah besar sistem penyimpanan data dan server. Back-end adalah bagian penting dan besar dari keseluruhan arsitektur komputasi awan, seperti yang ditunjukkan pada slide berikut ini. Dapat teman-teman lihat pada gambar berikut ini, back-end arsitektur komputasi awan. Nah, kemudian komponen arsitektur cloud back-end disebutkan di bawah ini. Mari kita pahami secara detail satu persatu. Aplikasinya itu bisa berupa perangkat lunak atau platform. Yang kedua, bergantung pada kebutuhan klien. Aplikasi memberikan hasilnya kepada pengguna akhir dengan sumber daya di back-end. Kemudian melayani. Layanan adalah komponen penting dalam arsitektur cloud. Tanggung jawabnya adalah menyediakan utilitas dalam arsitektur. Yang ketiga, di cloud, beberapa layanan yang banyak digunakan di kalangan pengguna akhir adalah lingkungan, pengembangan aplikasi penyimpanan data dan layanan web. Selanjutnya, penyimpanan. Ini penyimpanan dan memelihara data seperti file, dokumen, dan lain sebagainya melalui internet. Kemudian, beberapa contoh layanan penyimpanan yang populer di bawah ini seperti Amazon, penyimpanan Cloud Uncle, dan Microsoft Azure. Kapasitas dari penyimpanannya bervariasi tergantung pada penyedia layanan di pasar. Kemudian pengelolaan tugasnya adalah mengalokasi sumber daya tertentu untuk tugas tertentu dan secara bersamaan menjalankan berbagai fungsi lingkungan cloud. Pengelolaan juga berfungsi membantu pengelolaan komponen seperti aplikasi, tugas, layanan, keamanan, penyimpanan data, dan infrastruktur cloud. Kemudian sederhananya, ini membangun koordinasi antara sumber daya cloud. Kemudian keamanan. Keamanan adalah bagian integral dari infrastruktur cloud back-end. Ini menyediakan sumber daya cloud, sistem, file, dengan firewall virtual yang mencegah kehilangan data. Baiklah, selanjutnya platform software. Yang pertama, platform software adalah platform yang digunakan dalam sesuatu yang berkaitan dengan software atau perangkat lunak yang lebih luas, namun lebih mudah untuk dihubungkan oleh pengguna. Yang kedua, kategori umum platform perangkat lunak termasuk dalam sistem software dan application software. Application software, sistem software sebagai contohnya yaitu Windows XP, Mac OS, Unix, dan lain sebagainya. Selanjutnya, application software. Salah satu contohnya Microsoft Office, Word, PowerPoint, Excel, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu
kita akan membahas mengenai platform software. Yang pertama, application. Di application, melakukan tugas-tugas khusus yang tidak terlepas dari program pembangunnya, yaitu terdiri dari software hiburan, perangkat lunak khusus, dan produktivitas kerja. Selanjutnya, storage atau penyimpanan. Layanan penyimpanan file di internet, file yang tersimpan dapat dikelola di mana saja selama user terhubung dengan internet dan cloud storage. Jadi dapat disimpulkan selama penyimpanan itu tersambung dengan internet, maka user akan senantiasa terhubung dan data kita akan tersimpan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas layanan komputasi awan. Yang pertama ada IaaS, terus PaaS, dan yang terakhir ada IaaS. Yang pertama kita akan membahas SaaS atau Software as a Service atau SAS. Software as a Service adalah pelanggan dapat menggunakan software yang telah disediakan oleh cloud provider. Yang kedua, Platform as a Service atau PaaS, pelanggan menyewa rumah berikut lingkungannya untuk menjalankan aplikasi yang telah dibuat. Infrastruktur as a Service atau IaaS, pelanggan menyewa infrastruktur IT, unit komputasi, storage, memori, network, dan lain sebagainya. Berikut merupakan, pada slide ini dapat teman-teman lihat bagian-bagian dari SaaS dan apa saja yang termasuk ke dalam bagian SaaS, PaaS, dan IaaS. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis cloud computing. Yang pertama, tipe-tipe cloud computing. Yang pertama ada public cloud, yang kedua private cloud, hybrid cloud, dan on-premise private cloud. Dan yang terakhir eksternalisasi horizontal private cloud. Yang pertama kita akan membahas apa itu public cloud. Baiklah teman-teman, public cloud itu merupakan penyedia pihak ketiga membuat sumber daya komputasi tersedia untuk masyarakat umum melalui internet. Kemudian, dengan cloud publik, perusahaan tidak perlu mengatur dan mengelola sendiri server cloud mereka sendiri. Selanjutnya, karakteristik public cloud itu sendiri. Multi-talenta arsitektur, pay-as-you-go pricing model. Kemudian, vendor utama antara lain AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, dan platform. Kemudian, kita akan membahas private cloud. Private cloud, perusahaan pengguna arsitektur, pemilik atau proprietary, dan menjalankan server cloud dalam pusat datanya sendiri. Karakteristik dari private cloud ini single tenant arsitektur, on-premise hardware, dan kontrol langsung infrastruktur cloud. Vendor utama seperti HPE, IBM, Red Hat, dan Microsoft OpenStack. Selanjutnya, hybrid cloud mencakup perpaduan layanan public cloud, private cloud, dan pihak ketiga dengan orkestrasi antara kedua platform. Karakteristik hybrid cloud ini, yang pertama banyak manfaat pada lingkungan publik dan privat. Kemudian vendor utama kombinasi dari public cloud dan private cloud. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas manfaat cloud computing. Yang pertama, semua data tersimpan di server secara terpusat. Dan yang kedua, keamanan data. Dengan menggunakan cloud computing, kita dapat memastikan data kita aman dikarenakan kita menyimpannya di cloud computing. Selanjutnya, fleksibilitas dan skalabilitas yang tinggi. Cloud computing ini memiliki skalabilitas dan fleksibilitas yang tinggi sehingga mampu menyimpan data dengan aman. Selanjutnya, investasi jangka panjang. Dengan menyimpan di cloud computing, kita akan dapat menyimpan data kita dengan lama dan dapat membukanya di kemudian hari. Itu sebabnya kenapa dengan menyimpan data di cloud computing ini dikatakan salah satu manfaatnya yaitu investasi jangka panjang. Selanjutnya, contoh penerapan cloud computing di industri kimia. Yang pertama, penyimpanan data. Komputasi awan dapat digunakan untuk menyimpan data seperti rumus-rumus kimia, data laporan, penelitian, dan informasi penting lainnya. Dan yang kedua yaitu manajemen inventaris. Komputasi awan dapat digunakan untuk mengelola inventaris di industri kimia. Yang ketiga, ada manajemen logistik. Komputasi awan dapat digunakan untuk mengelola logistik di industri kimia. Dengan menggunakan komputasi awan, berbagai departemen dan pemangku kepentingan dapat membandingkan dan menggabungkan data. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih.